Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rian Emelius. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas satu tema, pandangan Injili terhadap upaya dialog lintas iman yang sering dilandasi semangat pluralisme. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas pandangan dua tokoh teolog yang sangat berpengaruh, yaitu John Hick dan Raimundo. Dalam hal ini, dialog lintas iman itu biasanya muncul dari semangat pluralisme, meyakinkan bahwa semua agama sama-sama berkontribusi bagi keselamatan manusia. Dialog ini berusaha untuk membangun jembatan antar agama dengan mengedepankan kesetaraan sosial dan kerjasama. Menurut John Hick, pandangan semua agama memiliki esensi yang sama, berada dalam bahaya mengkompromikan integrasi tradisi partikular dengan hanya menekankan satu aspek dari tradisi tersebut. John Hick ini seorang tokoh teolog, filsuf agama yang berasal dari Inggris. Sementara menurut tokoh teolog dan juga filsuf agama yang terkemuka dalam dialog antar agama, yaitu Raimundo, ia memberikan sebuah argumen bahwa kita harus memahami agama orang lain melalui bahasa aslinya sebelum memahami agamanya secara komprehensif. Jadi, kita tidak bisa mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masing-masing agama. Artinya bahwa kita harus menjadi satu. Untuk dapat kita memahaminya, Raimundo membaginya dalam 3 bagian sikap keagamaan manusia, yaitu yang pertama, eksklusif, yang merupakan sikap seorang dengan menganggap bahwa hanya agamanya saja yang benar, sementara yang lain sama. Yang kedua, inklusif, artinya ini beranggapan bahwa agamanya yang paling benar, tetapi agama lain juga mengandung kebenaran. Dan yang terakhir, plural, yaitu merupakan sikap seseorang menganggap bahwa semua agama sama dan mengandung kebenaran masing-masing. Dari pendapat kedua tokoh filsuf agama tersebut, menyimpulkan bahwa dialog bukan hanya soal memahami, tetapi juga mengakui relativitas kebenaran agama masing-masing. Dengan demikian, kaum Injili mendasarkan diri pada keunikan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dalam otoritas Alkitab, Injil merupakan standar final iman dan praktik. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20 menjelaskan perintah Tuhan kepada manusia untuk menjadikan bangsa semua muridnya dengan baptisan dan memberikan pengajaran. Maka dari itu Injili tidak bisa menerima pluralisme teologis yang menempatkan semua agama setara dalam hal keselamatan. Yang menariknya dalam pembahasan ini, terdapat 2 pandangan yang dikemukakan oleh John Hick dan Raimundo terhadap dialog lintas iman. Yang pertama adalah dialog sebagai sarana membangun hubungan sosial. Artinya,
Injili mengakui pentingnya perdamaian, toleransi, kerjasama. Dialog lintas iman dapat dipandang positif bila tujuannya memperjuangkan nilai kemanusiaan bersama. Dengan demikian, dialog bisa menjadi sarana kesaksian hidup tentang kasih Kristus. Dan yang kedua adalah dialog sebagai kesempatan bersaksi. Artinya, Injili menyatakan bukan untuk mencari titik temu teologis, tetapi untuk menyatakan kebenaran Injil dengan cara yang rendah hati dan penuh kasih. Melalui dialog ini, Injili bisa mendengar pengalaman orang lain, lalu memperkenalkan Injili dalam konteks yang relevan. Oleh sebab itu, dari kedua poin yang membahas tentang pemahaman Injili terhadap dialog lintas iman, menekankan kasih dan kesaksian tanpa kompromi iman. Dialog ini bermanfaat untuk membangun perdamaian, toleransi, dan kerjasama sosial, namun bukan untuk mencari kebenaran baru atau menyamakan semua agama. Di dalam dialog, orang percaya diundang untuk mendengarkan dengan rendah hati, menunjukkan kasih Kristus, dan memberitakan Injil secara relevan melalui sikap dan perkataan yang penuh kasih. Sekian dari pembahasan materi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom.